Kan buka Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara webinar Bedah Sengketa Pajak, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau SKP PPh Badan melalui banding dengan koreksi peredaran usaha lebih kurang 10 miliar. Senang sekali saya Dewi Mareta, konsultan pajak di Pekanbaru yang akan bertindak sebagai moderator, memandu rekan-rekan semua dalam webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, Uda Sempurna Bahri. Selamat siang, Uda Sempurna Bahri. Yang Bu Dwi. Eh, Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Jakarta. Uda Sempurna Bahri juga kuasa hukum pajak yang sudah sangat sering beracara di pengadilan pajak dengan berbagai macam kasus sengketa, banding, dan gugatan. Beliau juga founder Sempurna Strategic Consulting yang sangat concern di bidang perpajakan. Selama ini pengalaman saya selaku konsultan, sebagian besar para wajib pajak di daerah agak khawatir kalau beracara di pengadilan pajak. Wajib pajak lebih menerima saja hasil pemeriksaan berupa SKP. Semoga dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Uda Sempurna tentang sengketa pajak melalui banding, membuat kita wajib pajak di daerah lebih berani menggunakan hak kita selaku wajib pajak. Agar tidak memperpanjang waktu, kepada Uda Sempurna dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Mareta yang bersedia menjadi moderator. Juga para senior rekan-rekan yang hadir hari ini. Ya, kebetulan di sini ada guru saya, juga beliau konsultan pajak sekarang ya. Pak Adi Purnomo, nanti saya minta juga memberikan masukan kepada beliau ini. Saya sidang pertama 2007, hakimnya adalah ketua pengadilan pada saat itu Bapak eh, Ansari Reta, sedangkan anggotanya waktu itu ada salah satu anggotanya ada Pak Adi Purnomo. Beliau dulu eh, hakim juga wakil ketua pengadilan pajak bidang yudisial. Mudah-mudahan beliau bersedia hadir memberikan pencerahan ke kita bagaimana kita harus bersikap sebagai kuasa baik di pemeriksaan, baik di keberatan maupun sebagai kuasa hukum. Termasuk bagaimana kita harus menyiapkan diri kalau tiba-tiba
putusan pengadilan pajak itu dilakukan PK oleh DJP atau kita yang kalah kita ngajukan PK seperti apa. Mohon Pak Adi, salam hormat Pak Adi, minal aidin wal faizin Pak Adi Purnomo dan rekan-rekan semua ya. Baiklah, saya akan ya Pak Amin, Adi, amin, Bang sehat Haji. selalu ya Pak Adi. Ya, baiklah, saya akan paparkan. Jadi saya akan memperlihatkan dulu ya berdasarkan laporan kinerja DJP 2024 yang baru terbit. Jadi di sana kita akan lihat seperti apa peta sengketa ini yang terjadi selama tahun 2024 ya. Silakan di-share aja modulnya, Mbak. Pertanyaan intinya itu mengkoreksi tidak langsung gitu ya. Artinya dengan apa? Dengan tidak menggunakan pembukuan dasar koreksinya. Padahal perusahaan itu diaudit, SPT-nya ada, laporan keuangannya diaudit, harusnya menggunakan metode langsung dari penggunaan apa bukti, analisa penggunaan pupuk, analisa produktivitas harusnya itu tidak bisa. Dan saya juga udah cek di beberapa putusan di pengadilan pajak, sepanjang dia menggunakan pembukuan sesuai dengan aturan yang adanya di KUP, ya, apalagi perusahaan diaudit, tidak mungkin tidak ada GL-nya gitu ya. Harusnya yang digunakan adalah pembukuan GL yang dipakai ya buku besar yang dipakai sebagai dasar koreksi. Next. Nah, saya memberikan secara ringkas perbedaan banding dan gugatan ya. Banding ini dilakukan dari putusan keberatan dari Kanwil. Ya, jadi prosesnya pemeriksaan, setelah itu kita ajukan keberatan. Keberatan itu terhadap SKP dan potong pungut. Jadi yang namanya keberatan itu terkait materi yang ada di SKP maupun materi yang ada di bukti potong. Harusnya seperti itu, ya. Jadi beda dengan gugatan. Gugatan itu dia bicara materi dan juga bicara tata cara penerbitan eh, penerbitan SKP dan STP. Banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Ini ada jangka waktu. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini yang mengacu kepada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dikenal dengan Undang-Undang PPSP seperti surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, eh, surat lelang gitu ya. Juga pemblokiran rekening ini bisa kita lakukan 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Keputusan ini tidak cuma terkait dengan SKP dan STP. Apapun putusan DJP yang tidak benar menurut kita, ini bisa kita lakukan gugatan. Contoh Bapak Ibu ya, ternyata Bapak Ibu mengajukan keberatan. Menurut DJP itu ditolak karena tidak memenuhi syarat formal gitu ya. Seperti alasannya nggak cukup gitu ya. Menurut mereka. Yang kedua, Bapak Ibu mengajukan permohonan fasilitas. Fasilitas daerah terpencil. Kita udah lengkapi semua persyaratan sesuai dengan aturan. Ternyata ditolak gitu ya. Atau eh, dianggap faktur pajak kita cacat gitu ya. Padahal tidak cacat menurut kita itu bisa digugat. Jadi apapun putusan DJP sepanjang itu putusan menurut Undang-Undang Tata Usaha Negara, itu putusan itu adalah konkret
eh, binding mengikat ya dan tidak ada usaha lain yang bisa dilakukan di DJP, apapun bisa digugat. Juga masalah pembayaran. Kalau banding menunda pembayaran SKP, hanya yang harus dibayar sebanyak yang kita setujui di tahap pembahasan akhir pemeriksaan. Di closing conference ya, kalau tidak ada yang setuju berarti tidak harus dibayar. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi bagian penagihan tetap jalan. Bedanya dengan banding, kalau banding sepanjang kita belum setuju itu dianggap belum terutang pajaknya. Jadi itu bagian penagihan di KPP harusnya belum jalan. Juga sanksi putusan itu banding ada sanksi 60%, sedangkan gugatan tidak ada. Itu bedanya. Dan gugatan ini atau ini bisa dilakukan kapan saja, beda dengan keberatan. Kalau keberatan itu adalah 3 bulan setelah terbitnya dikirimnya putusan, ya maksimal kalau banding. Kalau gugatan itu tidak ada jangka waktunya. Mungkin nanti Pak Adi juga bisa menambahkan. Jadi mau 3 tahun yang kemudian kita ajukan juga nggak apa. Walaupun itu ada yang bilang kalau udah dibayar tidak bisa, padahal faktanya juga nggak seperti itu ya. Next, saya barusan baca laporan kinerja DJP 2004 ya. Ada permohonan keberatan selama setahun tuh 14.972 berarti apa yang diajukan keberatan 14.972 ini menggunakan pasal 25 Undang-Undang KUP. Ada permohonan non keberatan. Nah, ini jumlahnya yang banyak ya Bapak Ibu ya. Ini terkait pasal 16 pembetulan, juga terkait dengan pasal 23 gitu ya. Non keberatan pasal 36 ya. Seperti permohonan pengurangan sanksi, pembatalan SKP SKP pasal 361B gitu ya. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, juga pasal 361C terkait dengan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, juga mungkin terkait pasal 36 ayat 1D yang terkait dengan penerbitan putusan pemeriksaan SKP yang tidak didahului dengan SPAP maupun closing conference ya. Juga ada saya baca ya di laporan kinerja DJP 2004. Laporan kinerja DJP 2004 ini tiap tahun ya sebagai bentuk transparansi. Jadi Bapak Ibu yang ingin berpraktek sebagai kuasa untuk membantu wajib pajak menjalankan haknya ya terkait sengketa gitu ya, keberatan, eh, pasal 36 dan lain-lain, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Untuk PP strategis, ini yang ada di KPP Madya dan KPP khusus termasuk KPP Pratama di Waskon 1. Sebanyak 85.120. Ada WP kewilayahan yang ada di KPP Pratama dari Waskon 2, kalau nggak salah sampai 5, ada yang 6 kalau nggak salah ya. Nah itu semuanya WP kewilayahan. Ini jumlahnya juga cukup banyak ya. 582.456 selama 1 tahun 2024. Jumlah pemeriksaan yang terbit SKPKB ada 23.363. Ada jumlah pemeriksaan restitusi sebanyak 14.933, berarti total pemeriksaan itu lebih kurang 38.296. Berarti artinya SP2 yang terbit sebanyak inilah kira-kira ya. Ini saya nggak tahu apakah benar apa analisa saya, tapi saya baca seperti ini. Jadi jumlah SP2DK selama tahun 2024 sebanyak 582.456 dan pemeriksaan sebanyak 38.296 surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2. Ya, next.
Juga di dalam itu ada jumlah putusan pengadilan pajak. Ini dari laporannya juga ya. Jadi jumlah banding itu 11.477 selama tahun 2024 yang ditangani DJP. Gugatan 2.500, totalnya 13.977. Yang menarik apa? Tingkat kemenangan DJP di tahap banding itu cuma 35,95%. Sedangkan di gugatan itu lebih besar, 80,75%. Tingkat kemenangan secara keseluruhan itu 44,14%. Jadi tingkat kekalahannya 64,05 di tahap banding dan 19,25 di tahap gugatan. Jadi di gugatan ini ada membatalkan putusan gitu ya. Misalnya ada putusan DJP yang tidak benar dibatalkan atau salah hitung menambah. Menambah ini jumlahnya cuma sedikit ya. Jadi kan putusan pengadilan pajak itu bisa mengurangi, bisa membatalkan koreksinya atau mengabulkan keseluruhannya atau ada pencabutan gugatan atau banding ini menghapus dari sengketa, menolak bandingnya berarti WP kalah, DJP menang, menolak gugatan wajib pajak berarti kita gagal ya, wajib pajaknya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima ini kategorinya berdasarkan biasanya persidangan cepat. Jadi misalnya surat bandingnya tidak lengkap ya secara aturan atau bukan kewenangan dari pengadilan pajak. Nah ini kira-kira. Jadi Bapak Ibu ya, terutama dari daerah, apalagi yang muda-muda yang ingin berkecimpung, karena sengketa pajak ini kadang-kadang kita bicara accounting, PSAK, bicara pajak, bicara pembukuan. Nah ini yang terutama yang muda-muda ya, kalau saya 2007 udah belajar sama Pak Adi waktu sidang. Sejak 2003 saya jadi konsultan pajak. Next. Jadi tidak seperti yang dibayangkan susahnya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi tempat sidang pengadilan pajak ini kan di ibu kota negara. Ya, jadi Jalan Raya Muruk nomor 7, gedung BPKP itu yang sebelah Dunkin Donat itu ya. Ada sidang jauh di Jogja, jadi di Gedung Keuangan Negara ya. Jadi saya sering datang pagi, kadang-kadang malam datangnya pagi besoknya sidang ya. Di Surabaya di Gedung Keuangan Negara ya. Ini alamatnya. Jadi bukan berarti kantor pengadilan pajak ada di sana, hanya tempat sidangnya saja. Hakimnya juga dibawa dari Jakarta, panitranya juga dibawa dari Jakarta. Hanya sengketanya, misalnya Jogja itu wilayah Jawa Tengah, sedangkan Surabaya ini termasuk Bali kalau tidak salah Nusa Tenggara ya. Nah, ini sidangnya di Surabaya dan apalagi sekarang kan udah pakai sidang jauh ya sejak COVID itu ya. Jadi Bapak Ibu wajib pajak bisa hadir juga online ya. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang di pengadilan pajak? Wajib pajak harus hadir saat sidang pengadilan pajak, namun wajib pajak tidak wajib hadir apabila diwakili oleh kuasa hukum. Terutama di daerah katanya banyak wajib pajak tuh, oh saya harus bolak-balik ke Jakarta, sedangkan sengketa saya cuma 100 juta gitu ya. Bolak-balik 10 kali sidang aja udah habis duitnya, apalagi menyewa kuasa hukum gitu ya. Ini bisa dikuasakan Bapak Ibu kirim surat kuasa, nanti yang hadir cuma kuasa hukum saja atau kuasa hukum dengan wajib pajak kalau ingin hadir. Pada dasarnya sidang di pengadilan pajak ini, setahu saya yang harus hadir itu adalah terbanding atau tergugat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hadir, tidak apa-apa, tapi hak untuk memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Ya, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili. Didampingi itu berarti wajib pajaknya hadir, didampingi kuasa, atau diwakili. Wajib pajaknya tidak harus hadir.
Bisa lebih dari satu, tidak ada pembatasan. Jadi misalnya satu SKP Bapak Ibu ya, nanti kuasa hukumnya dua atau tiga tuh boleh. Setahu saya tidak ada pembatasan. Hanya mungkin yang bicara karena kita diberi cuma tempat bangkunya tiga, cuma ya yang untuk di ruangan itu mungkin cuma tiga yang duduk di sana. Next. Nah, sekarang saya resumenya saja ya, saya sampaikan ya. Jadi tidak putusannya tadi Bapak Ibu nanti saya berikan petunjuk di di bagian belakang. Silahkan unduh putusan lengkap untuk mempelajari. Ya, jadi wajib pajak ini bergerak di bidang PKS, ya, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan kelapa sawit, sengketa terkait peredaran usaha sebesar 10 miliar 848 885 karena karena putusan ini udah konsumsi publik itu boleh untuk kita lihat, silahkan diunduh. Objek sengketanya adalah menurut pemohon banding di SPT-nya, peredaran usaha ini 246 miliar 402 807 223 dikoreksi oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan menjadi 257 251 692 683. Ah, dan jumlah koreksinya adalah sejumlah 10 miliar lebih. Next. Apa dalil mungkin Pak Adi nanti menjelaskan apa yang dimaksud dalil apa posita petitum ya. Bahwa pemohon banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa sebesar ini karena pemohon banding memiliki pembukuan. Jadi harusnya kalau dia punya pembukuan sepanjang memenuhi kriteria di KUP ya, terutama juga di pasal 29 juga pemeriksa itu kalau dia memiliki pembukuan harus dasarnya dari SPT, dari buku besar sampai ke jurnal dia ya, itu diatur di pasal 29. Kecuali itu tidak ada. Makanya mereka bisa menetapkan secara jabatan berdasarkan analisa produksi maupun analisa produktivitas. Dan laporan keuangan telah diaudit. Ini dasar kita. Tidak mungkin perusahaan yang telah diaudit, apalagi kap yang mengaudit itu saya tahu cukup kredibel gitu ya. Tidak ada GL-nya kan nggak mungkin. Laporan audit terbit nggak ada GL-nya, nggak ada pembukuan kan nggak mungkin. Bahwa pemohon banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa karena dalam nilai yang merupakan unsur nilai input bahan baku yang belum terhitung dalam PP produksi sehingga bukan bagian dari peredaran usaha dan objek PPN. Pemohon banding tidak ada melakukan penyerahan CPO maupun PAM kernel ke pihak lawan transaksi manapun senilai tersebut. Tuntutannya apa? Petitumnya. Naikin ke atas sedikit, Mbak. Pemohon banding Pemohon banding mohon agar majelis di pengadilan pajak dapat meninjau kembali SKP PPH tahun pajak 2016 nomor ini ya, tanggal yang telah dilakukan pembetulan. Tolong dimatiin yang apa, Mbak? Suaranya, Mbak. Yang noise itu tolong dimatiin, di mute, Mbak. Mbak Asri, tolong di mute dulu suara yang masih bocor itu, Mbak. Iya, Pak. Tolong di yang bocor itu atas nama Ferry itu tolong di mute dulu, Mbak. Si Asri Iya, mana Pak. Asri? Sudah Ini saya belum mute. masih kebuka nih. Pemohon banding mohon agar majelis di pengadilan pajak dapat meninjau kembali. Jadi ada yang kata-katanya membatalkan, bisa saja ya. SKP, tanggal yang telah lakukan pembetulan dan keputusan keberatan nomor ini. Next, kecilin dikit Mbak. Nggak kelihatan akhirnya nih. Dan menetapkan jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar 0 rupiah. Next. Nah, apa tanggapan terbanding?
bahwa selama proses penelitian keberatan di Kanwil, pemohon banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dasar koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena pemohon banding tidak bertindak kooperatif dengan tidak meminjamkan seluruh buku catatan data dan informasi yang diajukan oleh terbanding dan juga tidak menghadiri pembahasan yang diminta oleh terbanding. Jadi waktu dia diundang dengan surat permintaan untuk hadir, sepuh, mereka nggak hadir. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh terbanding adalah berdasarkan dokumen sumber oleh pemohon banding, bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh terbanding DJP adalah berasal dari perbedaan kapasitas pabrik per jam yang digunakan oleh pemeriksaan, berarti tidak menggunakan pembukuan, atas hasil pengujian dokumen sumber pembanding dengan menggunakan teknik rasio produktivitas. Ya, jadi mereka menggunakan standar per jamnya berapa produktivitasnya. Bahwa kapasitas pabrik sebesar 49,09 ton per jam diperoleh tim pemeriksa adalah berasal dari pengakuan pengurus pemohon banding. Berarti dari berita acara pemberian keterangan atau BAPK dari manajer pabrik atau mandor di pabrik bahwa terbanding telah mengirim surat pemberitahuan untuk hadir sepuh ya terhadap pemohon banding untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan dan pemohon banding tidak hadir pada pembahasan. Dan berdasarkan itu tidak dapat dilakukan pengujian atas alasan yang diajukan pemohon banding dalam surat permohonan keberatan. Ini kelemahannya ya. Jadi tidak kooperatif. Jadi haknya waktu mengajukan keberatan tidak dipakai. Hanya di pengadilan pada saat itu kita sampaikan. Next. Pada saat itu pembuktian oleh wajib pajak. Jadi Bapak Ibu ya, setiap kita sidang itu ada bukti-bukti yang kita sampaikan dengan menggunakan materai ya sebagai alat bukti di sidang itu harus dimateraikan kemudian. Jadi ada fotokopi keputusan terbanding ya terkait surat keberatan, fotokopi surat keberatan, keputusan terbanding ini surat keputusan keberatan, SKP juga fotokopi surat keputusan terbanding ini pembetulan SKP-nya, next. Akta nomor 15, akta perusahaan terakhir, next. Juga setiap kita sidang, biasanya sidang pertama itu majelis akan minta kepada para pihak, pemohon banding dan terbanding DJP untuk membuat metrik sengketa. Apa sih sengketanya? Berapa nilainya? Kenapa sengketa terjadi? Apa koreksinya? Kita jelaskan di matrik. Nanti matrik ini di sidang kedua setelah kita buat, masing-masing membuat matrik, akan dibandingkan oleh majelis dulu. Betul nggak yang jadi sengketa ini sama nilainya? Ya, kalau ini belum cocok, ini harus ada pembetulan dan belum ada pembahasan. Ya, tidak dilanjutkan pembahasan. Objek sengketanya aja kita belum paham gimana melanjutkan sengketa. Juga ada SPT dan laporan keuangan audit. Juga waktu itu kebetulan saya kuasanya ya dengan staf saya. Ada biasanya setiap sidang itu kita membuat penjelasan tertulis tergantung permintaan majelis hakim. Ya, next. Dan apa bukti-bukti yang kita sampaikan untuk menjelaskan bahwa tidak ada seharusnya koreksi yang dilakukan oleh terbanding. Nah, kita jelaskanlah bukti pembelian tanah, rekap produksi, kita sampaikan berita acara stok produksi, rekap penjualan TBS, CPO, kernel, buku besar pembelian penjualan, buku besar pembelian pemakaian pupuk tahun 2016, ada semuanya di pembukuan. Tetapi mereka menggunakan analisa jadinya untuk mengkoreksi. Pembelian pupuk bulan Maret waktu itu kita contohkan ya, penjelasan tertulis, daftar sertifikat hak milik, next. Nah, Fiskus juga akan membuktikan bahwa koreksi mereka itu benar. Makanya dia mengeluarkan pembuktian-pembuktian yang ditampilkan seperti ini juga. Jadi nanti
di dalam putusan tuh ada namanya kalau permohon banding tuh bukti PB1 ya. Jadi setiap kita memastikan berarti kalau PB1 itu pemohon banding. PB2 itu bukti kedua. PB3 itu bukti ketiga. Nanti kalau dari terbanding DJP mereka akan menggunakan TB1 untuk bukti pertama. TB2 untuk artinya terbanding. Kalau dia sifatnya gugatan, kita menggunakan PG1, pemohon gugatan. Dan biasanya DJP menggunakan TG1 atau T saja. Ya, next. Jadi di coding bukti-bukti yang ada. Ini yang menarik ya. Bapak, Nana, jangan naik ke atas dulu. Biasanya terbanding atau tergugat itu diminta oleh majelis memberikan kertas kerja pemeriksaan. Jadi waktu di pemeriksaan itu sebetulnya sebelum terbit SKP, DJP itu membuat kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Jadi laporan hasil pemeriksaan inilah yang menjadi nota penghitungan terbitnya SKP. Jadi ini biasanya KKP dan LAP ini sebelum kepala KPP-nya menerbitkan SKP, dia akan review ini dulu. Jadi kasih sama apanya kepala KPP-nya sebelum terbit SKP. Nanti mereka akan cek dulu KKP-nya ini benar nggak angkanya, makanya sampai usulan SKP-nya angka segini ya. Ini dicek ya. Dan juga laporan penelitian keberatan. Ya. Jadi ada laporan penelaan terhadap pasal 36 juga ada ya. Jadi kalau dia terkait gugatan. Juga mereka buat metrik sengketa next saja. Sama ya. Nah, ini dia membuktikan juga ada berita acara pemberian keterangan. Jadi dia melakukan wawancara dengan mandor, dengan manajer pabrik. Ini berita acara atau BAPK. Ada izin usaha perkebunan B ini ya, 27 sertifikat, buku besar pembelian dari pihak ketiga diambilnya. Ya, bukan dari apa. Berita acara pemberian keterangan terkait standar penggunaan pupuk dan setiap akhir sidang ya, jadi misalnya kita udah sidang 9 kali, sidang berikutnya terakhir tanggal 10. Jadi biasanya majelis meminta kepada para pihak pemohon banding dan terbanding untuk membuat closing statement atau kesimpulan akhir ya dari proses sidang selama ini beserta tuntutan kita apa. Next. Nah, ini pertimbangan majelis hakim ya. Menimbang bahwa setelah pertimbangan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap, ini bukti-bukti ini bisa bukti tertulis, bisa bukti lisan. Jadi setiap omongan kita yang dimunculkan di sidang adalah merupakan bukti hukum. Jadi jangan bolak-balik. Jadi sidang ketiga ada satu masalah kita jawabannya A, di sidang berikutnya ditanya hakim terkait itu jawabannya B, itu nggak boleh. Menarik kesaksian itu harus memerlukan persetujuan terbanding juga dan hakim juga ya. Jadi kalau kita tidak jelas, tidak yakin dengan jawaban kita, lebih baik memohon kepada majelis terkait ini. Mohon hari ini saya tidak bisa menjelaskan lebih lengkap. Saya mohon di sidang berikutnya akan saya berikan penjelasan lebih lengkap secara tertulis. Jangan paksakan diri, maju tak gentar ya, karena setiap ucapan kita itu direkam dan merupakan bukti hukum. Bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa atas peredaran usaha sebesar ini, menurut DJP terbanding belum dilaporkan. Bahwa pendapat terbanding didasarkan penghitungan berdasarkan metode tidak langsung. Nah, ini yang jadi critical pointnya ya. Jadi kalau pembukuannya lengkap harusnya menggunakan metode langsung. Perhitungannya. Apa itu metode langsung? Berdasarkan pembukuan dan SPT yang kita sampaikan. Jadi dia meriksa GL gitu ya. Sampai buku besar, sampai menjadi laporan keuangan komersial, meriksa koreksi fiskal, baru menjadi laporan
fiskal. Jadi ini titik lemahnya metode tidak langsung atas penjualan IPO dengan menggunakan analisis kapasitas pabrik dan kewajaran TBS yang diolah. Bahwa pembanding berpendapat perhitungan dilakukan terbanding tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Bahwa majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah pembuktian. Makanya di sidang itu terkait materi itu kadang-kadang namanya ada uji bukti ya untuk membuktikan. Next. Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atau bukti dokumen disampaikan dalam diketahui sengketa terjadi atas penjualan omset ya CPO. Bahwa pembanding baru mendirikan pabrik untuk mengolah TBS mulai beroperasi di akhir November 2015 sedangkan sengketanya 2016. Bahwa pembanding menyampaikan bukti dokumen mendukung nilai penjualan yang dilaporkan dalam SPT. Bahwa majelis berpendapat pemohon banding menyampaikan bukti dokumen yang dapat membuktikan penjualan yang sebenarnya terjadi. Dari kata-kata ini kita udah tahu nih. Bahwa terbanding dan dalam melakukan koreksinya tidak berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan dimaksud dalam penjelasan pasal 29. Jadi Bapak Ibu lihat pasal 29 KUP ya. Harusnya kalau pakai pembukuan itu harus dari SPT, koreksi fiskal, laporan komersial, buku besar, jurnal, dan lain-lain. Bahwa majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding pembanding atas koreksi terbanding terhadap peredaran usaha sebesar ini dengan membatalkan koreksi terbanding. Next. Ini dia di apa namanya summary-nya ya nilai sengketanya ini kalau ininya tidak nol berarti ada di koreksi hakim ya. Jadi ini kan tidak ada dipertahankan sengketa ini. Jadi ini yang tidak dapat dipertahankan sengketa. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat ini kalau di putusan ya. Ada nggak dipertahankan sengketa? Kalau ada berarti ada dikabulkan sebagian atau kalau ini statusnya dikabulkan seluruhnya ya. Ada dikabulkan sebagian, ada yang ditolak banding itu. Ya, kalau ditolak berarti 10848 ini tetap dipertahankan, 0 ini berganti menjadi 10848. Next. Nah, ini ya berdasarkan ini bahwa hasil pemeriksaan persidangan, jadi ini koreksi perusahaan dibatalkan ini sebanyak 10 miliar. Next. Nah, ini mengabulkan seluruhnya kata-kata ini ya. Apakah mengabulkan seluruhnya, banding pemohon banding, atau menolak banding pemohon banding, nah, berarti kita kalah. Atau mengabulkan sebagian. Kalau mengabulkan sebagian berarti ada hitungannya. Next, saya kira itu cukup. Silakan saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan nanti ini ya. Ini nomor putusannya. Coba-coba bagian bawah ini ya. Nah, ini ya, putusan pengadilan dapat diunduh dan lihat pada website HTTPS ZPP Kemenq bagian publikasi putusan menu unduh putusan cari nomor putusan ini. Saya kira itu aja Bapak Ibu ya. Paparan dari saya silakan raise hand nanti ya tanya jawab nanti bagian akhir kita minta pandangan Pak Adi ya kita sama-sama belajar. Jadi konsultan ini harus kayak gelas kosong ya, jangan merasa paling hebat itu udah nggak ada. Seberapa hebat pun nggak boleh ya. Kita harus belajar terus karena ilmu ini banyak gitu ya. Tolong dimatiin itu dulu, di mute dulu Mbak. Mbak, silakan apa Mbak Dewi, saya kembalikan ke moderator. Saya ngopi dulu. Oh ya, terima kasih. Udah sempurna yang Suruh sudah, raise hand ya, aja yang kalau ada sudah, yang bertanya bicara ya. biar kita tidak mengulang pertanyaan nanti di bagian akhir kita minta pandangan Pak Adi ya, Pak Adi Purnomo. Oke, baik, baik, udah. Rekan-rekan semua yang ikut webinar ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, mumpung ada Pak Adi Purnomo juga, ada Uda juga yang sudah malang melintang di pengadilan pajak ini. Silakan Bapak Ibu, apa aja yang bisa ditanya, mudah-mudahan kami bisa jawab ya. Apalagi ada senior kita di sini ada juga. Di sini ada kayaknya hadir Supirman juga, suaminya Iviani, Pak Adi. Udah jadi konsultan, mudah-mudahan udah muncul dari sini nih.
Wah. Silakan Bapak Ibu resen aja tanya ya. Kasus-kasus yang ada mudah-mudahan kita punya apa? Cara apanya, cara menjawabnya seperti apa. Jadi dengan belajar putusan ini Bapak Ibu bisa nanti mengandalkan juga di tahap pemeriksaan. Jadi tidak harus semuanya sampai ke pengadilan pajak. Silakan resen Bapak Ibu ya. Eh, ada yang atau saya awali pertanyaannya udah? Boleh silakan saya sambil Ya, ngopi aja. ini kan memang masih sangat awam sekali tentang pengadilan pajak. Mungkin kalau di daerah kita masih sebatas pemeriksaan. Saya hanya ingin tahu skema atau alurnya setelah kita diperiksa keluar SKP, terus kita mengajukan keberatan itu bagaimana alurnya sampai ke banding itu. Dah, terima kasih. Jadi setelah tolong dimatiin yang apa dulu Asri, yang bocor Asri. Asri. Jadi kalau terbit SKP ya nanti dilihat waktu pembahasan akhir itu ada yang kita setujui atau tidak. Ya itu yang paling penting dulu. Kalau ada yang setujui berarti pada saat pengajuan keberatan sebanyak yang disetujui itu paling kurang harus dibayar dulu. Kalau enggak tidak memenuhi syarat kan. Nanti kita ajukan keberatan ya baca PMK keberatan itu ada di apa di internet ada tuh ya. Silakan tata caranya harus mengacu ke itu ya. Jadi apa setelah itu kita ajukan keberatan, nanti di setelah di keberatan itu bedanya keberatan dengan pemeriksaan apa? Kalau pemeriksaan itu fungsional pemeriksa itu lebih aktif. Dia minta data ya ke kita. Jadi mereka yang minta data untuk memeriksa data yang kita kasihkan. Jadi makanya dia yang mendalilkan kita salah gitu ya. Beda itu suara siapa? Asri. 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 Halo Pak, iya Pak. Ya mute kan dong. Sudah Pak, sudah saya mati-matikan Pak. Ya jadi berbeda dengan keberatan ini pandangan saya ya. Kita di keberatan kita yang memohon untuk dibatalkan koreksi itu. Jadi artinya kita yang mendalilkan bahwa koreksi dari DJP itu salah. Harusnya kita yang lebih proaktif. Jadi berbeda antara pemeriksaan dengan keberatan. Kalau pemeriksaan berarti dia yang mengkoreksi DJP, Asri. Berarti dia yang mendalilkan, mereka yang mendalilkan bahwa SPT yang kita sampaikan salah. Ya, makanya terbit SKP. SKP itu kan adalah koreksi dari SPT yang kita sampaikan. Apakah itu koreksi terkait peredaran usaha, apakah terkait HPP, terkait biaya, apakah terkait pendapatan lain-lain dan biaya lain mereka yang mengkoreksi. Berarti mereka yang mendalilkan salah dan mereka harus buktikan. Beda dengan di keberatan. Di keberatan itu kita yang mengajukan keberatan. Berarti kita yang mendalilkan bahwa koreksi DJP itu salah. Karena kita yang mendalilkan berarti kita yang harus membuktikan. Kita yang lebih proaktif. Jangan ditunggu dari penelah keberatannya minta data. Kita yang harus maju progresif. Nah, itu ya bedanya antara pemeriksaan dengan keberatan. Nah, nanti keberatan ini mereka akan mengundang untuk kayak closing conference yang dinamakan surat pemberitahuan untuk hadir atau sepuh. Dengan lampiran laporan penelitian keberatan. Dan ini kita jawab, kita tanggapi. Sama dengan SPAP. Ini ya. Jadi dalam 12 bulan nanti akan diproses oleh penelaah keberatan. Tapi kalau yang saya baca dari
laporan penelitian, laporan tahunan DJP itu sekarang itu pemeriksaan itu, penelahan keberatan itu targetnya 9 bulan harus tercapai. Jadi tidak 12 bulan. Ya, makanya kita yang lebih proaktif. Setelah itu terbit ya surat keputusan keberatan itu bisa menambah SKP, tetap mempertahankan atau mengurangi ya. Itu yang kita ajukan banding ke pengadilan pajak dan jangka waktunya itu ada 3 bulan. Itu Dewi jawabannya. Ya, baik, Ya, udah mulai paham ya. benang merahnya kemana gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Izin Bu, Emma. Oh iya, Emma, silakan. Emma dari Oke. Pekanbaru nih. Iya, iya, dari Eh, Pekanbaru. eh, Pak, ini kan tadi pas pula Emma dengerin kan Bapak bilang kalau keberatan itu kan kita yang harus lebih aktif kan ya Pak ya. Iya, Kak, itu pandangan saya ya. Nanti mungkin teman-teman lain bisa berikan. Silakan. Karena kita yang meminta gitu ya, berarti kita mendalilkan bahwa salah. Karena gini Pak, nyatanya juga kan Emma kan baru kemarin itu ada teman dia habis kena periksa, mungkin karena dia nggak tahu, dia juga cuek-cuek aja. Akhirnya kemarin keluarlah SPHP-nya itu ngikuti yang tarif pasal 17 langsung norma itu Pak, langsung 25%. Jadi kan Ah, omsetnya nggak banyak Pak, tapi hutang pajaknya 1,8 M. Berat lah oh, dia kan, karena PPN nggak buka faktur. Nah, ya. Desember kemarin kita udah masukin keberatan, cuman sampai hari ini belum ada informasi dari Kanwil gitu Pak. Jadi kalau mau nanya, kita nanya kemana ya Pak ya? Di apa? Di apa? Di bidang keberatan dan banding Kanwil. Berarti bawa aja bukti lapor keberatan kita ke Kanwil. Kanwil, bagian Habis. penelitian keberatan ya. Oh, Dia ada berarti beberapa tim tuh biasanya tuh di sana. berarti kita cari info keberatan kita siapa yang nangani gitu. Itu nggak apa-apa Pak kita yang nanya-nanya Pak. Nggak apa, kan hak kita. Datang aja ke sana. Bu, ini surat keberatan ini kami ingin ketemu dengan penelah keberatannya gitu loh. Oh, oke 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 Nggak oke. Nah, apa-apa, ngapain takut-takut kan diatur di Undang-Undang KUP. Jangan jadi konsultan penakut, Mbak. Biasa oh, aja, beda ya. DJP sekarang beda dengan dulu. Kalau iya di Pak ya. bawah 2010 dulu kan kita takut-takut masuk kantor KPP Kanwil tuh kan. Kalau sekarang sepanjang sopan sih jalanin aja, mah. Ya, berarti masuk besok. Ya udah, soalnya udah dari Desember kan Pak, udah jalan 4 bulan, mau 4 bulan juga kan. Takutnya nanti lewat-lewat 9 bulan brojol pula kan. Gak cocok pula angkanya nanti ditolak pula takutnya nanti. Ya makanya proaktif, Mbak. Oh iya, oke oke Datangi, Pak. kami mengajukan keberatan tanggal segini. Kan kemasukin keberatan itu kan di KPP, nanti Iya yang betul. apa, yang proses kan di apa, ya, yang proses kan di Kanwil ya, bagian bidang keberatan dan banding kalau nggak salah dek, apa namanya bidangnya saya lupa tuh. Tapi di sana ada penelaah keberatan, tanya aja siapa penelaah keberatannya. Ya Oke. biasa aja mah, anggap teman aja mah. Kita kan nggak juga ngotot-ngotot ya. Jadi konsultan ini yang penting tuh kan kita membantu menggunakan semua hak yang digunakan WP. Jadi nggak usah perlu takut-takut segala, datangnya aja Mbak. Oke, siap Pak. Itu aja Pak. Makasih Ya, sharingnya Pak. ya sama-sama Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan Izin dari Mas Agus ya. pagi, Silakan Pak. izin Pak Bahari dan Ibu Ya, 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 moderator. silakan Pak. Ya, dengan izin sebelumnya Pak Bahari, terima kasih ya, atas wejangan ilmunya Pak. Izin ya. bertanya perihal sama dengan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pembukuan Pak. Jadi Ya. ada satu momok bagi UMKM kita ataupun perusahaan keluarga Pak, bahwa Mm-mm. pembukuan itu terkadang kan tidak sampai selengkap GL sebagaimana yang diminta oleh pasal 28 pembukuan kan Pak. Ya, Nah, dalam konteks pembukuan itu lengkap sampai GL mungkin itu
udah yang paling lengkap kalau untuk kita dilakukan pemeriksaan sampai ke banding pun kita mungkin pede, Pak. Bagaimana dalam konteks pemeriksaan itu kita ataupun akunting kita itu hanya sampai rekapan, Pak, ataupun dia menggunakan metode kayak pencatatan kas masuk kas keluar gitu, Pak. Walaupun secara outputnya laporan keuangan itu tetap akan rilis, Pak, karena menggunakan metode manual kan, Pak. Ya, Nah, apakah dengan kasus seperti itu bahwa kita dikenakan proporsional karena kita ada income final dan non final, Pak, kontraktor ada jual material ya, juga, sehingga ya, eh, kita dikenakan proporsional oleh si terbanding, Pak, ya. ataupun oleh fiskus. Nah, kita mau maju ke pengadilan, apakah challenge-nya ini kuat, Pak? Karena kita sebetulnya memang GL itu memang baru dibuat pasca pemeriksaan itu selesai, Pak. Jadi baru ngeh, Pak, bahwa GL itu penting gitu, Pak. Nah, sementara kita pada saat pemeriksaan sampai dengan keberatan pun masih memberikan daftar bukti dan Ini hilang nih. rekapitulasi penjualan dan biaya, Pak. Pembanding atau tidak, Pak, dengan kondisi seperti itu, Pak. Itu aja Pak Agus. Pasti, Pak. Ini penetapannya secara jabatan atau berdasarkan pembukuan, Pak? Kalau informasi pemeriksaannya sih berdasarkan pembukuan, Pak. Cuman dianggap data tidak lengkap atau memadai, Pak. Nggak pakai Dan norma atau enggak ya? metodenya kalau pendapatan diakui semua aja, Pak. Cuman biayanya proporsional, Pak. Jadi apa yang menurut Oh, dia berarti ada, kan, ya itu kan berarti berdasarkan pembukuan tuh, berarti bukan norma ya. ya, Kalau norma itu kan artinya dari selain pembukuan yang dipakai seperti rekening koran, dari yang lain-lain lah ya, analisa ya, gitu ya. Jadi ya, itu Pak, sebetulnya Pak, untuk yang dimaksud pembukuan ini kan tidak harus software Pak. Mau pakai Excel, mau tulis tangan, sepanjang semua yang Bapak munculkan angka dan informasi di SPT itu dapat dijelaskan Pak. Itu oke, kata kuncinya. oke, Pak. Walaupun di dalam KUP itu kan dijelaskan adalah pencatatan secara teratur setiap mutasi sampai menjadi SPT. Kuncinya apakah Bapak Ibu bisa nggak menjelaskan angka-angka termasuk penjualan, HPP, semuanya Pak. Walaupun Oke. itu catatan tangan Pak. Ya, ya, Nah ya. itu kata kuncinya Pak. Nah itu makanya Bapak Ibu tolong betul-betul pakai kalau Bapak Ibu konsultan pajak kan memberikan jasa kepada wajib pajak itu supaya dia preventif ya. Preventif itu pembukuannya dibenarkan. Makanya saya sekarang sering banyak mengadakan tax review, Pak. Karena lima Ya, ya. tahun tuh kan SPT kita itu bisa diawasi dengan SP2DK atau diperiksa dengan SP2. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan bagaimana membuat pembukuan yang benar. Kalau itu tidak ada, itu nanti mereka akan menetapkan secara jabatan. Kalau secara jabatan, berarti yang dihitung tuh omset dikali norma. Jadi bisa aja nanti di rekening koran tuh duit Bapak Ibu masuk yang sebelah kredit itu kan duit masuk semua itu dianggapnya omset semua. Padahal itu ada pinjaman, ada setoran modal, tidak semua omset. Kita harus membuat pembuktian terbalik. Bukan dia yang harus buktikan koreksinya, tapi kita. Itu yang harus dijaga, Pak. Jadi yang penting tuh menurut saya pembukuan tuh tidak harus software. Jangan dikonotasikan pembukuan tuh harus software. Ya, tetapi intinya Bapak Ibu mencatat secara teratur setiap transaksi yang terjadi, mau pakai buku kek, mau pakai Excel ya terserah. Yang penting pada saat diperiksa bisa menjelaskan apa itu aset, apa itu hutang, apa itu modal, ekuitas, apa itu omset, apa itu biaya bisa dijelaskan. Itu bagus. Cukup jelas Pak Ya, Agus? Bapak. Terima Ya, kasih, Pak Bari. Jelas, Pak. Terima sama-sama. kasih sekali, Pak. Yap. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Siang, Pak Bahri.
Ya, siang dari siapa, Pak? Iya, ini saya Maulana, Pak. Ya, Pak Maulana, silakan. Iya, ini kan 2017 Ah, kita sudah pernah diperiksa, ya, terus kami dikoreksi atas perhitungan proporsional atas joint cost, Pak. ya. Iya, kemudian kami maju ke pengadilan. Mm-mm. Di pengadilan kami menang ya. Ya, Kemudian di 2018 kita diperiksa lagi untuk tahun pajak 2018 mm-mm. dan kita dikoreksi atas sengketa yang sama oleh pemeriksa. Ya, Nah, ini pertanyaannya gimana, Pak ya? Saya sudah mengirimkan putusan pengadilan 2017, tapi sama pemeriksa itu tidak digubris gitu loh, Pak. Jadi dia ya, tetap mirroring dengan hasil pemeriksaan 2017, Pak. ya. Jadi tugas Bapak, ya kalau keputusan itu kan tergantung mereka SKP-nya ya. Jadi tugas Bapak hanya menyampaikan bahwa kami telah sampai ke pengadilan Mm-mm. untuk kasus yang sama dan kami telah disetujui banding kami oleh majelis hakim. Iya. Sampaikan aja itu waktu memberikan tanggapan, Pak, Mm. atas SPAP, Pak. Nanti ada review oleh kasihnya sama kepala KPP-nya pada saat apa, Pak, penerbitan SKP, Pak. Kalaupun nanti tetap dia kenakan, nanti di Kanwil kan juga akan dilihat kalau kita ngajukan keberatan, Pak. Oh, ini Ya, kita- jadi selalu berulang-ulang gitu, Pak ya. Misalnya, yang seharusnya tidak, Pak. Tapi kan kita kan nggak tahu masing-masing orang DJP itu pandangannya kan beda-beda, Pak. Seharusnya kalau kasus itu udah pernah ya kasusnya itu otentik dengan kasus yang pernah diputuskan hakim, iya, harusnya mereka itu take out koreksinya, Pak. Dikeluarkan iya. koreksi itu, Pak. Tapi kalau dia tetap berkeras ya jalanin aja, Pak. Mm. Iya, pada saat diskusi saya sudah sampaikan juga, Pak. Ah, ah. Tapi Ya, mereka jawabannya mereka tidak berani untuk beda hasil dengan pemeriksaan sebelumnya gitu loh, Pak. ya nanti tinggal itu kan nanti sebelum terbit SKP kan diperiksa oleh kepala kantor, Pak. Kalau Iya, Bapak kan masih berhadapan dengan apa baru si tim pemeriksa pemeriksa, ya. Pak. Ya silakan aja, Pak. Kasih aja yang penting nanti kan mereka LHP KKP-nya kan nanti diperiksa oleh kasih sama Mhm. kepala KPP-nya, Pak. Oh gitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan di sana kepala KPP-nya melihat itu punya dasar. Itu tergantung keberanian kepala KPP-nya, Pak. Oh iya, Heeh. Itu, Pak. iya Pak. Ah, ya, Iya, terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Ada lagi, Dewi? Kalau nggak Ada ada, lagi, ada eh, lagi ke- yang mau bertanya? Iya, jadi ujungnya tinggal pemeriksa. Ada lagi? ya salah satu apanya, salah satu manfaatnya sampai ke pengadilan pajak itu adalah kita kan ingin kepastian hukum ya. Jadi kalau kita selesaikan di KPP karena takut gitu ya, tahun besoknya pasti akan kejadian lagi harusnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kepastian ya hakim yang memutuskan sengketa kita. Itu salah satu manfaatnya diajukan ke pengadilan pajak. Harusnya kasus yang sama mereka tidak akan koreksi lagi, ya. Nah, itu tergantung apalah dari KPP masing-masing. Itu aja kalau nggak ada minta Pak Adi aja yang bicara berikan pandangan ke kita. Bu Dewi, kita close sebelum kita closing. Oh ya, udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Aduh, sayang banget. Ya, silakan Pak Adi. Mungkin membagi ilmunya untuk bisa kami dengarkan di forum ini. Baik, terima kasih waktunya. Tolong Aku dimatiin yang apa dulu sebentar Pak Adi. Tolong dimatiin yang noise dulu Asri. Ya silakan Pak Adi. terima kasih waktunya Pak Pur, Bu, Ya Pak Adi. Bapak Ibu semua. Ini yang mau saya sampaikan ini sebetulnya hanya pengalaman saja ya. Pengalaman, khususnya setelah lepas
setelah mendapat keputusan keberatan dan masih ada sengketa, ada kesempatan wajib pajak itu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ini kalau keputusan keberatan seperti dijelaskan Pak Pur tadi. Nah, ini memang ada satu Kemute Pak Adinya ya, nggak apa? Oh iya, ya Pak, silakan Pak Adi. supaya lebih enak jalannya. Jadi surat banding itu dibuat sedemikian rupa, tidak terlalu panjang-panjang, Mm-mm. tapi sistematis. Ya, Kan ya, wajib pajak harus memberikan alasan ketidaksetujuannya begitu. Itu ya, alasannya itu bisa menyangkut materi, juga bisa menyangkut dasar hukum. Nah, ini ya, betul-betul disebut, lalu dibuatlah sedikit embrio daripada metrik ya. Kalau ada ya. lebih dari satu pokok sengketa, lalu Ah, kemudian kita juga mengatakan tidak setuju terhadap pendapat pemeriksa, pendapat pendidik keberatan kan gitu. Nah, ya, terus terakhir kita minta apa dalam petitum itu. Nah, itu kalau ya, dibuat sistematis, nggak usah panjang lebar. Dilampirkan bukti-bukti secukupnya. Saya kira mungkin triknya begitu. Nanti seperti Pak Pur tadi, dalam proses persidangan, mungkin akan berkembang. Kalau diminta metrik, kita bikin metrik pun itu yang praktis. Nggak usah panjang lebar. Karena hakim itu juga melihat yang panjang-panjang itu males juga. bingung, bingung dia. Kita buatlah yang singkat, padat, tapi komunikatif. Iya, Tuh. iya, Terus kemudian biasanya di terakhir-terakhir kita diminta membuat suatu closing ya, closing statement itu kesimpulan jalannya sidang dari awal menurut versi kita. Nah, itu kita buat sebaik-baiknya, alur pikirnya urut begitu, dan kemudian ada kesimpulan. Saya kira begitu Pak, iya. Pak Pur yang bisa saya tambahkan. Jadi apa yang harus disiapkan untuk yang muda-muda ini Pak Adi? Kalau jadi kuasa ini kan artinya kan kita siap sengketa dari segi akuntansi, dari hukum, dari aspek perpajakan. Apa apa yang harus kita perkuat Pak Adi? Oh, ya itu semua itu tadi Pak. Iya, Sengketanya kebanyakan juga kental dengan masalah akuntansi ya. iya. Kadang-kadang Sehingga kan PSAK dibahas juga. walaupun namanya pengadilan, tapi bukan masalah hukum sama sekali yang banyak. Nah, hukum pun banyak kan juga hukum pajak kan. Iya. KUP, BPA, BPN, biaya materai, dan sebagainya. Ini harus Mm-mm. diisi oleh para konsultan muda, kuasa hukum muda itu, ya mestinya perlu waktu ya. Makin banyak kasus, jam terbang ini makin makin kaya lah. Dan pengalaman. Karena belajar itu, kalau hanya membaca buku pasal-pasal, itu pengalaman saya sih kurang efektif. Iya, Begitu ada kasus, kita diskusi, apalagi sampai di pengadilan itu akan dibahas terus. iya. Pak Pur sekarang udah melalang buana, wah ini pasti. Kalau kebalikan saya kalau tidak menjaga, menguap, habis. Iya, iya. Dia harus diasah terus. Gitu. Demikian Pak Pur. Jadi Iya, akuntansi, hukum, terutama hukum pajak ya. Kadang-kadang iya, menyangkut perdata juga, hukum iya. administrasi, tata usaha negara itu juga Pak, anu, perlu Harus diperkuat. juga. Iya. 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 Terutama masalah gugatan. Ah, ah. Wah, ini ada jawaban dari kantor pajak ini nilainya berupa keputusan atau tidak. Ah, iya, Kalau iya. bukan keputusan tidak bisa diajukan gugatan. Nah, terus Iya. sekarang ini agak lucu ini, mungkin perlu kita ketahui. Jadi karena ada PMK baru mengenai tata cara pengajuan keberatan, Iya. ada contoh template Mm-mm. di lampirannya itu. Ya, Jadi yang ada baru ya wajib Pak ya. pajak, iya yang paling akhir. Itu ada wajib pajak mengajukan keberatan tidak mengikuti itu persis. Dikembalikan, Pak. Oh, iya. Tidak diproses. Dikembalikan sama berkas-berkasnya dengan alasan Anda tidak memenuhi contoh yang dilampirkan di PMK sekian lah. Nah, itu terus kita kaji ini surat pengembalian berkas ini Ah, ah. punya nilai sebagai keputusan atau tidak. Iya, iya, Ya, iya. itu. Ya, misalnya apa
tertulis dibuat oleh pejabat tun ya kantor pajak Ya, berisi tindakan hukum, peraturan Begi- undangan dan final dan sebagainya. iya, Ternyata kalau kita lihat itu ada akibat hukumnya kan. iya, Keberatan yang diajukan sama dengan ditolak itu. iya. Ya mestinya itu bisa diajukan gugatan segera saja gitu. Kok lucu mengembalikan berkas keberatan gara-gara tidak Tidak memenuhi sesuai ilustrasi ya, Pak. template ya. Nah ini contoh nih pengalaman. Dikaji dulu ini produk yang keluar itu punya nilai Putusan. keputusan atau tidak. Begitu Pak Pur Ya, yang ya. tambah Makasih Pak Adi. sedikit. Jadi yang kalau di apa dituntut kan yang dimaksud keputusan itu mengikat eh, apa ya final Konkret dan ya. ya konkret dan individual kan. Jadi kalau putusan untuk rame-rame kan nggak bisa. Tapi Ya, ditujukan ke kita baru bisa. Jadi yang begini-begini dulu saya dapatnya sama Pak itu Pak siapa di DPR tuh lupa saya. Dokter apa saya lupa. Makasih Pak Adi, sharingnya Pak Adi. Mudah-mudahan ini sama-sama. buat Sama-sama Pak. semangat-semangat nih apa junior-junior kita dan rekan-rekan WP. Terima kasih Pak Adi, sehat selalu. Silakan Terima kasih. ditutup aja dan foto bersama Dewi. Eh, Terima kasih Pak Adi atas berbagi pengalamannya dan terima kasih juga kepada Uda Sempurna yang sudah memberikan ilmu. Semoga bermanfaat untuk kami, apalagi apa para praktisi pajak yang ada di daerah dengan adanya webinar ini. Mungkin kami akan lebih berani untuk memberikan advice ke klien agar kita kalau memang benar maju, yang penting pembukuan lengkap ya udah ya. Ya, Terima kasih kalau dan kita akhiri sebelumnya kita foto bersama. Saya Dewi Mareta selaku moderator pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. sama-sama. Bu Dwi, Pak Adi dan rekan-rekan semua. Silakan dipoto Asri. Tolong dibuka itu ya Mbak, Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon dibuka dulu ya kameranya. Itu modulnya silakan ya diambil di chat ya Bapak Ibu ya. Ini ada konsultan pajak Medan nih Bu Maya nih. Baru nongol mukanya nih. Pernah Oh jadi baik Bapak moderator Ibu. IKPI juga nih. Saya 1, 2, buka aja mute-nya apa Asri. Kalau udah ditutup nih buka aja mute-nya semua. ya Pak. Satu lagi. 1, 2, 3. Sudah ya Pak.